Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi nih sama Gesi Channel. Aduh, ini dari tadi nih para pemirsa sahabat Gesi nungguin Mas Gesi beli nasi goreng atau apel ke ceweknya nih. Dari tadi nungguin. Kacau lur. Tadinya sih berdua mau cover lagu nih yang lagi in Cinta Ini Membunuhku. Dari tadi aneh nungguin sejam lebih belum datang Mas Gesi. Aduh, mana ya? Wah, kacau. Mati gini ya? Aduh, kacau. Mana merinding lagi nih. Jadi keinget pengalaman mistis. Aduh, gimana ya, Mas? Kacau. Duh, ini siapa sih yang nyolek ya? Lilin, mana sih Lilin? Kita nyalain lilin dah. Mati lampu guys. Aduh, kalau misalnya gak dinyalain lilin ini banyak pengalaman serem aneh selama hidup, beneran, swear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Mas, aneh dari tadi. Waduh, kenapa Mas udah tadi? Nunggu Mas hampir sejam lebih. Waduh, sorry terlambat. Sampai mati lampu gini, nyala lagi, mati lagi, gimana ya? Oh iya. Jadi kalau mati lampu jadi takut Mas ya? Iya Mas, soalnya mistis. Banyak pengalaman mistis gitu. Ngomong, selamat malam nih sahabat-sahabat Gesi yang kacau nih. Aduh. Malam ini kita mau bahas nih Mas apa nih Mas? Kira-kira nih Mas. Tadinya kan mau cover Mas nih. Iya. Jamilah Challenge ceritanya. Tapi aneh rada kurang mood Mas, merinding gini. Gitu. Iya, soalnya banyak pengalaman mistis Mas di kehidupan saya. Gitu. Pengalaman mistis sama pengalaman pahit ditolak cinta. Wah. Jadi gagal ya covernya. Gagal Mas, jangan sekarang dah, nanti aja Mas. Kayaknya kita lebih bagus kita bahas yang mistis-mistis ya Mas nih. Boleh Mas Adam kan suka naik gunung katanya Mas. Kita bahas itu aja Mas, naik gunung Mas Adam. Boleh Mas. Ini mulai dari yang pertama nih Mas ya. Mas Adam udah berapa kali naik gunung nih? Kalau soal naik gunung itu saya hitung 7 kali 8 kali lah. 7 kali 8 kali ya. Kalau naik yang lain mah banyak gitu. Naik yang lain naik apa? Naik motor. Naik mobil banyak Mas. Gimana Mas, coba Mas? Naik gunung apa aja nih Mas yang paling seru nih? Naik gunung Salak, Ciremai, Gunung Gede gitu. Gunung Gede. Iya, banyak. Terus Gunung Sumbing di Jawa. Gunung Sumbing Jawa apa tuh Mas? Jawa Tengah, Wonosobo. Wonosobo. Ya? Wonosobo, pernah dengar nggak Mas Wonosobo? Dieng. Oh iya pernah. Dieng itu Mas. Gimana nih Mas, ceritanya apa nih? Ada cerita mistis apa nih di saat naik gunung? Sebelumnya kan sahabat Gesi udah pernah naik gunung belum? Kayaknya sih belum nih sahabat Gesi, soalnya kacau nih. Kacau nih. Jadi kayaknya takut naik gunung nih. Iya. Makanya nih kita kasih pengalaman Mas Adam nih supaya gimana sih kalau naik gunung gitu ya. Jadi sebelumnya kan kalau naik gunung tuh harus punya keyakinan Mas. Oh gitu. Niat dulu ya. Kita tuh bisa apa enggak. Nah yang kedua itu kita harus bugar badan. Harus sehat ya. Sehat, bugar, jangan sampai kecapean sakit. Iya. Karena kan kalau naik gunung tuh fisik yang main Mas. Iya, semuanya. Yang ketiga itu harus didampingi sama orang yang udah pengalaman. Kalau misalnya pemula, sahabat-sahabat Gesi misalnya mau naik gunung harus didampingi, nggak boleh sendiri. Jadi jangan asal gitu, misalnya kita sama teman-teman yuk kita naik gunung tapi nggak ada pengalaman, nanti ambiar ya. Ambiar Mas, kacau gitu. Ya harus udah ada yang pernah atau yang
bisanya ya udah pernah naik gunung Pernah itu mas, di pengalaman pertama mas. Nah waktu itu di Gunung Gede mas. Gunung Gede di daerah mana mas? Gunung Gede masih Jawa Barat, Bogor. Oh, Jawa Barat, Bogor ya. Puncak. Oh puncak ya. Cibodas. Nah Cibodas, tepatnya Gunung Gede Pangrango itu ada di puncak. Itu disarankan buat pemula bisa gitu kan. Nah sewaktu itu kan saya rombongan 15 orang. 15 orang ya. Bersama pemula sama yang senior ya, campur-campur remaja. Nah saya kebagian tim sweeping mas. Waduh, apa tuh tim sweeping? Kacau nih. Bukan sweeping ini mas, bukan sweeping nyari-nyari orang. Sweeping gitu bukan sweeping buat demo itu bukan. Tim sweeping. Sweeping itu jadi kita tuh paling belakang. Oh, jadi kalau naik gunung tuh ada yang di depan, ada yang di tengah, nah yang di belakang. depan tuh kan nyari jalan, yang gitu. di tengah itu ya yang rombongannya, yang belakang itu ranger, kalau enggak sweeping, tim sweepingnya. Jadi kalau ibaratnya yang di depan kenapa ada yang hilang satu, di belakang kan bisa kepantau mas. Oh iya, mas ada bagian sweeping belakang berarti ya? Nah di belakang berarti. Di belakang, paling belakang. Terus gimana mas? Nah itu posisinya itu sesudah tanjakan setan mas. Kalau di Gunung Gede pasti terkenal tanjakan setan. Oh gitu. Iya. Tanjakan setan kayak gimana ya? Jadi curam gitu mas, pakai tambang. Tanjakannya? Iya, tanjakannya pakai tambang itu. Udah dari situ ada hutan mati. Namanya hutan mati gitu. Hutan mati. Nah, pas udah ngelewat di tengah-tengah perjalanan hutan mati, hujan deras. Hujan deras, kalau di gunung itu hujan deras. Dingin lah buatnya. Dingin, kabut. Enggak hujan juga gitu. dingin ya? Iya. Hujan ya? Saya tim sweeping berempat di belakang. Masang namanya playseat. Playseat apa tuh? Kalau playseat tuh jadi buat layer tenda, Mas. Jadi kan tenda satu layer, pakai playseat double layer. Playseat itu fungsinya buat nahan hujan, Mas. Jadi kayak tenda gitu, tenda-tenda hajat. Cuman bukan tenda hajat. Namanya playseat. Playseat. Iya. Kita pasang buat neduh itu pakai playseat. Nah, pas saya neduh itu ada 2 orang remaja yang nyamperin saya berempat. Oh gitu. Saya kan berempat di playseat, ada 2 orang. Terus ini ngomong, bang, kenapa katanya? Minta tolong bang. Itu teman aneh hipotermia. Oh gitu. Iya, hipotermia. Hipotermia itu apa tuh? Hipotermia itu akibat kedinginan karena suhu yang tinggi badan. Jadi menggigil udah gitu. Banget. Bisa mengakibatkan darah beku, Mas. Oh gitu. Itu akibatnya fatal banget kalau misalnya udah seseorang hipotermia. Terkena hipotermia itu ya. Terkena hipotermia, jadi bisa Berarti mengakibatkan kematian juga ya, nggak bisa napas apa gimana ya, kedinginan banget ya. Kedinginan beku aja mas jadinya. Terus dia bilang gitu, yang 4 orang itu. Yang 2 orang itu remaja, ya remaja SMA lah, tanggung ya. Oke, terus kita samperin, temennya itu cewek mas, dua orang itu cewek, udah menggigil banget pada biru mas. Terus pertolongan pertama saya sama teman saya itu yang hipotermia kan 2 orang. Iya. Itu satu orang atasi, saya bukain mas bajunya. Aduh, kacau. ini yang kacau nih kayaknya nih. Ya namanya kan pertolongan pertama mas ya. Harus ada udara ya. Bukan udara. Itu kan bajunya basah. Oh iya. Kalau lebih basah itu makin dingin banget mas, si perempuan itu berdua tuh. Saya bukain semua tuh. Iya. Di situ nggak ada pikiran ini. Jorok-jorok nggak ada. Kalau di gunung tuh nggak boleh pikiran jorok-jorok. Iya. Sompral kalau misalnya bisa kayak gitu fatal juga mas. Setelah dibukain, udah dibukain tuh saya yang 2 orang teman saya itu langsung ngerebus air. Nah yang saya ngebukain badan terus langsung saya peluk nih. Peluk erat gitu mas. Kalau misalnya itu pas bujang ya. Dulu kayak pacaran sama istri, tahu istri saya cerita itu, saya langsung peluk erat tuh kayak di sinetron gitu ya.
tetap tapi nggak menggigil baper mas. kan? Nggak baper. Nggak baper, aman, terkendali. terus saya peluk, udah gitu temennya nyodorin, mas ini minum apa, minum ini biar anget kali ya. Terus saya ngelihat minum apa, ternyata salah, remaja itu dia malah bawa minuman mas, temennya minuman alkohol gitu. Sangkanya buat ngangetin ceritanya, padahal itu nggak boleh banget guys. Soalnya itu kan mabuk, efeknya mabuk, mengganggu penghuni lain di gunung itu. Nah udah pas itu hampir nggak ketolong. Hampir nggak ketolong, matanya udah ke atas mas. Napas masih, cuman matanya udah ke atas. Terus saya peluk, gosok-gosok terus. Teman saya juga sama tuh, kan 2 perempuan yang hipotermia. Udah gitu baru tuh saya, jaket saya tuh langsung, jaket saya kan garing, pakein tuh baru tuh, udah beres tuh. Nah air tuh udah panas. Teman saya yang masak tadi udah panas, langsung diituin mas ke badannya biar anget. Itu panas juga ituin mas, nggak kerasa ya kalau nggak kerasa gitu. Iya mendidih gitu airnya, nggak mendidih banget sih. Nanti melepuh. Anget gitu mas, anget. Takut melepuh, nanti anak orang tanggung jawab, aneh. Nah enggak, itu dia emang maksudnya dia berdua di situ apa ada temennya yang lain udah ninggalin atau nah temennya tuh di situ sebelumnya tuh saya tanya itu berapa orang, 6 orang, 2 cewek 4 cowok. Ternyata awam semua. Baru ya, belum ada yang bisa naik. Iya kali gitu. Jas hujan nggak bawa mas. Terus playseat gitu nggak bawa. Salah itu, soalnya persiapan awalnya aja dia nggak bawa apa-apa mas. Cuman bawa tenda yang biasa ya, yang biasa kan, sleeping bag. Terus bawa tongsis biasa dia. Jadi monarsis. mau ceritanya buat SW gitu di gunung, malah ambiar kacau. Udah dibalurin air panas gimana? Nah agak mendingan mas. Nah udah gitu, udah tuh aneh pergi udah beres ya, pokoknya udah jagain ya. Oke. Maksudnya dia masih dengan mata itu ke atas? Udah terus, enggak, udah sadar. Udah pas abis dibalurin itu langsung iya, reaksinya langsung gitu. Langsung bisa gitu. Bisa gitu kan, angetin itu semua. Udah beres pokoknya. Ya udah tuh tinggalin, selang berapa langkah tuh temennya manggil lagi, bang tolong lagi bang. Kenapa tuh? Udah tuh aneh balik lagi. Takutnya kangen si ceweknya kan. Baper. Iya abis dipeluk takut baper, minta nomor atau ya udah tuh aneh kepedean kan. Kayaknya balik lagi tuh. Ternyata surupan mas itu berdua. Dua-duanya ceweknya itu? Iya surupan. Teriak apa gimana? Yang pertama gini mas, jadi matanya melotot, udah gitu langsung ngomong, jangan sembarangan di sini, gitu. Gitu. Iya sambil pokoknya gimana sih, ngamuk mas. Wah di situ kan aneh langsung panik ya. Saya berempat kan agak kurang bisa ini gitu ya, ngatasin kayak gitu ya, bukan spiritual itu mas. Wah kacau ini kan. Udah gitu ya udah deh, ada tuh 1 orang tuh teman aneh juga, bapak-bapak ya sebisanya aja lah. Dia tanya tuh kenapa gitu kan. Iya ini di sini keganggu ini kan, kenapa bawa kotor, tempat saya jadi kotor sana. Kotor apa gitu kan ya, bingung ya. Ini merinding saya jadi keinget lagi gara-gara tadi tuh mau kenapa gitu kan. Iya tempat saya kotor, ini jangan di sini. Ya udah tuh cari telusuri, ini kenapa ini temennya, ada yang salah nggak, pipis sembarangan atau ini? Enggak tahu, saya kan cowok, itu kan cewek berdua. Nah temen yang 1 lagi udah ternyata nggak kesurupan. Udah sembuh. Nah tapi dia
pertama sendiri apa? Iya, langsung bengong gini. Heeh. Tanya tuh, ini teman kamu kenapa pipis apa berak sembarangan gitu? Bukan mas, kenapa? Dia lagi dapet. Wah kacau aja, jelas. Oh gitu. Iya lagi dapat, udah gitu softteknya dia ganti softtek itu mas. Oh, kotoran lah ibaratnya ya. Iya. Sembarangan jadi. Iya. Buangnya apa? Jadi pas dia ganti tuh plastiknya dilempar aja gitu. Iya, udah gitu langsung tuh di situ teman-temannya pada nyari plastiknya ke bawah. Nggak jauh lah kata dia. Itu masih kesurupan, yang satu lagi cewek tuh. Langsung pada nyari, ketemu. Udah ketemu, udah tuh langsung dimarahin ininya. Kata teman saya yang orang tua itu yang bisa. Udah nggak ganggu deh tak ya kapan ya softteknya disimpan baik-baik, mau kotorin lagi tempat mana gitu kan. Udah tuh di situ langsung aman, langsung sadar. Diminyakin ini akhirnya sadar juga alhamdulillah. Di situ terus dia setelah sadar lanjut apa balik lagi atau gimana tuh pas udah kejadian itu? Pas kejadian itu soalnya posisinya di depan tuh 100 meter lah paling puncak mas. Oh udah mau deket jadi mau deket puncak ya? Kalau Gunung Gede kan modelnya ke puncak dulu, nanti ke bawah lagi, nanti ke sana ada Surya Kencana namanya. Jadi kita habis ke atas ada lagi ke bawah. Itu kan ke puncak dulu. Kalau Gunung Gede itu ngelihat kawah puncaknya, terus kita ke bawah lagi ada ladang Edelweiss. Oh gitu. Bunga Edelweiss. Bunga itu ya. Padang Edelweiss itu namanya Surya Kencana. Di situ buat ngecamp. Dari situ ya udah. Lanjut berarti ya mereka tuh. Mereka enggak, suruh pulang. Takut kenapa-napa, langsung pulang kali itu. Kalau enggak bisa ambiar. Bisa. Terus Mas Adam lanjut ke atas tuh. Lanjut ke atas. Ya biasalah. Dari situ udah aman, nggak ada apa lagi. Jadi emang kalau naik gunung tuh mesti persiapan mas ya, maksudnya jangan ngasal ya. Jangan ngasal. Kalau misalkan nggak tahu seluk beluknya atau nggak ada yang pengalamannya, jangan maksudnya berani boleh tapi harus punya pengetahuan ya. Harus pengetahuan. Iya, baca buku lah minimal. Ya. Yang penting sih kita kan teori dapat nih, walaupun pemula semua, minimal ada satu orang yang udah pernah naik gunung. Jadi biar bisa mengatasi ya apa yang biar terjadi di sana misalnya. Soalnya kan kita nggak tahu kejadian apa yang bakal terjadi di naik gunung. Cuaca badai soalnya kan. Ibaratnya bertahan kan ya, kita survive kan. Saat keadaan yang nggak bisa ditebak, badai, kabut gitu kan, macam-macam binatang. Terus gangguan mistis itu kan. Itu yang serem tuh. Itu yang serem, itu horor.